Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandira Sutra dengan NIM 2165199. Di sini saya akan mereview materi tentang project time management dalam manajemen proyek teknologi informasi. Pentingnya jadwal proyek yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka pada sebuah proyek. Waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalahnya, jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Yang pertama itu satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Kemudian yang kedua, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memiliki tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak jelas atau jelas. Kemudian perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Kemudian media sponsor, perbedaan dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menunjukkan bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal atau menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan atau mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Kemudian aktivitas sequencing atau mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya atau memperkirakan beberapa banyak sumber dan tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktu kegiatan, atau memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Membangun jadwal atau menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Mengontrol jadwal atau mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ini adalah ringkasan tentang manajemen waktu proyek. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Planning schedule management, yaitu ada dua tim proyek. Yang pertama itu tim proyek menggunakan pertimbangan ahli teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Yang kedua itu sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Di sini mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realitas. Di sini daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, yaitu nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Kemudian atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, menerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequence aktivitas. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas
kita harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur krisis. 3 tipe dependencies. Yang pertama itu mandatory, discretionary, dan eksternal. Mandatory dependencies melekat atau di sini melekat pada sifat dari pekerja yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logis. Kemudian discretionary dependencies didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logis dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan gelap. Kemudian external dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Ini network diagram proyek X. Ini adalah contoh dari network diagram proyek tadi. Kemudian arrow diagram method atau ADM seringkali disebut sebagai activity on arrow atau disingkat dengan AOA atau network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA yaitu cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan, carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node node tunggal lanjut menggambarkan network diagram proyek di samping. Proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedence diagram method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM yang digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Ini adalah contoh dari teks dependensi tipe of dependency. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah contoh. Kemudian ini adalah deskripsinya, kemudian teks dependensi. Ini adalah teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kemudian ini juga adalah contoh dari PDM network diagram. Ini teman-teman bisa melihat sendiri, ini adalah contoh dari diagram PDM. Oke. Kemudian estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk semua kegiatan. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Kemudian pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource proven struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan yaitu durasi termaksud jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimasi diperlukan untuk CART dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Kemudian Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan
diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, batang tips horizontal, kemudian panah. Ini bisa dilihat keterangannya sendiri. Nah, ini adalah contoh dari Gantt for Project X. Kemudian ini lagi adalah contoh dari Gantt proyek peluncuran software. Menambahkan milestones pada Gantt. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestones, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menetapkan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. Smart kriteria. Milestones harus spesifik. Smart kriteria itu adalah spesifik, measurable, achievable, realistic, time frame. Ini adalah contoh tracking Gantt. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.